Sejadah. Yang tebal-tebal. Nggak ada yang tebal. Sini baru diambil. Kita jangan di video ya. Yang belum subscribe ya, karena subscribe itu juga turut membantu ya menyebarkan Injil ya, menyebarkan pelayanan ini supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Ins, makhluk yang nggak nampak, nggak kelihatan, namanya jin. Jin ini terbagi dua. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna, buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasyada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim itu ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca. Qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'a. Masuk Islam. Ini argumen ini kalau ketemu pendeta-pendeta yang kaliber, ini argumen masih bisa dibalik oleh pendeta. Dan saya sekolah barang itu sampai doktor. Kalau ada orang Islam bertanya kepada pendeta, kenapa kalau dia Tuhan dia tergantung di kayu salib? Pendeta kaliber kalau dia memang hebat dia akan jawab, yang kami umat Kristen imani bukan ketuhanan yang ada pada manusia Yesus, tetapi keilahian yang tersembunyi di dalam manusia Yesus. Jadi argumen itu masih bisa dibantah oleh orang-orang kafir di luar sana, oleh orang Kristen. Bukan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Ini langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustadz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustadz Somad. Serang saya. Gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya. Saya rektor. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah. Kan bersatu sekarang ini. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir. Kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya. 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Nah, ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan Ibu siapa tadi? Afrisa, berarti saya Jabodetabek sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan masuk Islam sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Barreskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini. Penghancuran. Bukan cuma penistaan agama. Penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia. Tantang saya. Kan begitu. Kami akan menantang nih Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik. Etiknya politik itu. Politik. Duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Sejadah. Yang tebal-tebal. Nggak ada yang tebal. Sini baru diambil. Kita jangan di video ya. Kita di laporan dari Rumah Sakit Bahagia
dia meninggal. Sekarang ini dengan istrinya di sini Pak Wali, ada rencana untuk dibawa ke Jakarta. Ya, kendala kami di sini untuk tiket itu tembus ke penerbangan itu belum ada akses ke sana Pak Wali. Ya. Ini pelayanan kita ya. Doakan juga pelayanan ini ya, pelayanan anak jalanan ini. Tapi kalau saya meninggalkan pelayanan hari Kamis jam 2 di kolong jembatan ini, hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih. Ya, kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan? Gimana mereka? Bagaimana yang di kolong ini? Bagaimana ibadah di kolong? Begitu ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau menjadi saksinya. Haleluya. Haleluya. Bukan engkau jadi kaya raya. Bukan engkau jadi pejabat. Bukan engkau jadi kolong merat. Tapi engkau jadi saksinya. Ketika engkau menjadi saksinya, apa yang terjadi kira-kira? Haleluya. Haleluya. Karena hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Saya gajinya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak punya sponsor khusus untuk melayani di sini. Tidak ada satu orang pun pernah berkata 2 bungkus nasi ku kasih tiap minggu. Tidak ada. Ini ada isi anak saya. Kalau ada orang ngomong gitu, artinya isi anak saya tidak akan percaya omongan saya lagi nanti. Berarti bapak bohong. Haleluya. Memang tidak ada. Tetapi ketika aku menjadi saksi Tuhan dan mampu mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, maka berkat Tuhan akan tercurah dari sorga. Haleluya. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Ya. Makasih Pak. Yang penting nanti dewasa sudah berarti. Ntar dapat ya. Sini. Oh ya. Makasih Kak. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Shalom. Terima kasih Pak. Ya, selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita juga mengajarkan toleransi kepada mereka. Itu sebabnya di sini tadinya semua berbeda-beda. Tetapi puji Tuhan ya, kalau ada yang mau percaya Yesus ya silakan. Ya, saudaraku yang saya kasih, ini pelayanan kita. Ya, barang siapa yang mau dukung pelayanan ini, ya ada nomor rekening, ada di deskripsi juga nomor rekening ya. Ya setiap minggu kita melayani di sini. Oke? Bagi saudara yang mau mendukung, saya percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Tapi kalau saya meninggalkan pelayanan hari Kamis jam 2 di kolong jembatan ini, hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih. Ya, kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan? Gimana mereka? Bagaimana yang di kolong ini? Bagaimana ibadah di kolong? Begitu ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau menjadi saksinya. Haleluya. Haleluya. Bukan engkau jadi kaya raya. Bukan engkau jadi pejabat. Bukan engkau jadi kolong merat. Tapi engkau jadi saksinya. Ketika engkau menjadi saksinya, apa yang terjadi kira-kira? Haleluya. Haleluya. Karena hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Saya gajinya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak punya sponsor khusus untuk melayani di sini.
Tidak ada satu orang pun pernah berkata 2 bungkus nasi ku kasih tiap minggu. Tidak ada. Ini ada isi anak saya. Kalau ada orang ngomong gitu, artinya isi anak saya tidak akan percaya omongan saya lagi nanti. Berarti bapak bohong. Haleluya. Memang tidak ada. Tetapi ketika aku menjadi saksi Tuhan dan mampu mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, maka berkat Tuhan akan tercurah dari sorga. Haleluya. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Saudara, Anda tahu pelayanan di sini bukan mudah. Banyak tantangan. Haleluya. Banyak tantangan. Ya, kadang dari orang-orang tertentulah yang buat rese. Saudara udah tahu kan? Iya, diganggulah, macam-macam lah. Tapi dia mereka-reka kejahatan, bagi saya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Belum lagi saya nanti kalau berhadapan dengan Satpol PP, saya harus bertanggung jawab. Umpamanya ada Satpol PP datang, saya tidak izinkan saudara dibawa, saya akan menghadapi dia. Belum lagi itu, artinya pelayanan di sini begitu banyak tantangan. Tetapi saya tahu, haleluya, haleluya, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Menjadi saksi di situ tidak ditujukan kepada pribadi manusia. Bukan. Kalau ditujukan kepada pribadi manusia, itu pasti berkaitan dengan uang, harta, pangkat. Misalnya, Prabowo, itu pribadi. Dia seorang presiden, pasti punya pasti punya uang. Tapi di sini luar biasanya, engkau akan menjadi saksiku yang ditekankan bukan pribadi, tapi wilayah. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan paling dahsyat sampai ke ujung bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mau menjadi saksi Tuhan? Manapun, khusus yang kelompok radikal, doakan supaya semua apa yang dibutuhkan Tuhan siapkan untuk jiwa-jiwa yang ada di sini. Salam, ayo. Salam, salam. Woi, kok bisa ada rumah? Wih, pakai kasur lagi. Yuk, pakai kasur. Hebat, pakai kasur. Yuk, salam, salam. Salam. Kadang-kadang senyum, kadang-kadang menakutkan. Pakai kasur, hebat dia. Mana taruh mana? Salam, salam, Ibu. Salam. Itu udah disiapin nokare itu. Hah? Udah disiapin nokare. Salam. Ya, serahkan buat tambahnya. Hadirat urapan kuasamu menguasai kami, kebenaran firman Tuhan dibentangkan, diberitakan, sehingga semua yang mendengar firman dilepaskan, dibebaskan, diperdekakan. Mereka-mereka mengalami firman,